Agenda Safari Ramadan Partai Demokrat yang dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Minggu siang bertempat di Wisata Alam Indah Lestari Desa Karangbendo, Kecamatan Blembeng Sari. Hasil dialog interaktif dengan masyarakat diantaranya keluh kesah terkait dengan kenaikan harga komoditas. Dengan ini, AHY akan berupaya terus memperjuangkan hingga titik di mana masyarakat bisa sejahtera. Pemirsa, dalam rangka Safari Ramadan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Jawa Timur, Banyuwangi menjadi kabupaten penutup dalam agenda roadshow yang dijalankan selama ini. Safari Ramadan yang digelar DPC Partai Demokrat Banyuwangi dengan menghadirkan ketua umum tersebut disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Hasil yang didapatkan dalam Safari Ramadan di Banyuwangi melalui dialog interaktif dengan elemen masyarakat tersebut diantaranya adalah keluh kesah masyarakat terkait dengan kenaikan harga komoditas. Dihadiri dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa milenial dari beberapa universitas, dosen, dekan, hingga rektor, serta masyarakat umum. Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, dari beberapa aspirasi yang diserap dari masyarakat akan berupaya terus memperjuangkan hingga titik di mana masyarakat bisa sejahtera. Bahkan akan terus memperjuangkan hak rakyat, karena yang menjadi inti dari hari ini tak lain merupakan dari kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, kebutuhan rumah tangga, komoditas yang memang esensial, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dari kenaikan harga tersebut sangat berdampak kepada masyarakat kecil. Hal tersebut yang menjadi keluh kesah bagi masyarakat, khususnya para ibu-ibu rumah tangga. Dengan demikian, AHY menyebut pemerintah harus turun tangan langsung terkait dengan kenaikan harga tersebut. AHY menambahkan bahwa akan bersama-sama dengan kader Demokrat lain akan berupaya terus memperjuangkan hak masyarakat. Karena di setiap daerah Partai Demokrat sudah mendapatkan posisi di legislatif. Maka dari itu, perlu ditekankan kembali kepada fraksi Demokrat untuk terus berjuang menyerap aspirasi masyarakat. Yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan dan sekaligus memperkenalkan saya di sini. Terima kasih Mas Emil. Tentunya kita semua juga bangga ada anak muda, pemimpin muda yang sudah mendapatkan amanah menjadi pemimpin di provinsi yang paling besar ini. Baik, Mas Emil tentunya berangkat dari sebuah cita-cita agar masyarakat Jawa Timur juga semakin baik dan sejahtera. Tentu bersama dengan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Dan baru 2 hari yang lalu Mas Emil ini saya lantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Mohon doanya, karena bagi kami ya saat ini Mas Emil lah menjadi Panglima Partai Demokrat di Jawa Timur. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya cintai, kehadiran kami tentu di sini juga ingin mendengarkan aspirasi masyarakat. Suara rakyat yang sebenarnya, bukan rakyat yang direkayasa atau dimanipulasi suaranya. Kami tidak ingin kemudian seolah-olah kita ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Padahal kita tahu banyak masalah yang ada di negeri kita. Betul atau tidak? Betul ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu yang paling teriak keras. Karena ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga yang paling merasakan kalau ada kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Harga-harga naik, betul? Benar naik? Apa saja naik? Minyak goreng? Apa lagi yang naik? BBM? Apa lagi? Kedelai? Oleh karena itu kami dengan rendah hati ingin mendengarkan secara langsung
sehingga kami bisa terus memperjuangkan harapan dan aspirasi masyarakat Banyuwangi. Karena kita tahu bahwa kalau kondisi ini terus berkepanjangan, harga-harga masih tinggi, sedangkan penghasilan kita nggak naik-naik, betul? Penghasilan naik, Bu? Pengangguran banyak? Ada yang nganggur di sini? Mudah-mudahan Indonesia kita ke depan lebih baik lagi. Saya ingin memastikan bahwa saya Mas Emil, ya, kemudian Pak Michael ingin terus memperjuangkan dengan segenap kemampuan kami. Tetapi ada keterbatasan juga karena Demokrat hari ini tidak berada dalam pemerintahan nasional, betul? Demokrat memang belum mendapatkan kesempatan di sana, tetapi insya Allah ada kesempatan itu di masa depan. Oleh karena itu mohon doanya, mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kami ingin kembali bisa berperan lebih luas lagi seperti dulu 2004 sampai dengan 2014 ketika Presiden SBY memimpin negeri ini dan Partai Demokrat sebagai partai yang mendukung penuh program-program pro rakyat. Modal seorang pemimpin itu bukan cuma pinter sendiri, setuju? Pinter banyak pinter, yang kebetulan aja Mas Ahy ini pinter banget ya. Tapi yang saya lihat modal seorang pemimpin adalah keberanian. Kira-kira Mas Ahy ini orang yang berani nggak? Saya ulangi, berani nggak? Berani. Kalau ditanya berani memberikan masa mudanya untuk ikut membela negara. Tapi hari ini negara memanggil anak-anak mudanya. Hari ini negara memanggil anak-anak mudanya untuk berani masuk dan membangun politik yang bermartabat. Itulah sebabnya sebagaimana Amerika punya John F. Kennedy yang mengabdi di militer dan memilih untuk kemudian mengabdi di politik, Indonesia punya Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi kalau dikatakan ini eranya milenial, kalau dikatakan ini saatnya bagi milenial, sebagaimana Partai Demokrat memberi kepercayaan kepada Bu Kofifa dan saya, waktu saya maju, saya dianggap mewakili milenial. Partai Demokrat dibilang nekat mengusung seorang bupati yang masih sangat muda. Tapi masyarakat Jawa Timur memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin. Maka kita tidak perlu ragu-ragu bahwa masyarakat Jawa Timur, wabil khusus Banyuwangi, akan memberikan kesempatan bagi generasi muda bukan hanya untuk memimpin Jawa Timur, tapi memimpin Indonesia. Nah, tapi saya kenal modelnya Mas Ahy ini. Beliau bukan cuma diam-diam aja. Beliau ingin dengar suara hati dari masyarakat. Apa yang dirasakan hari ini oleh para ibu-ibu rumah tangga. Wonten sambatan nomor boten Bu? Kata sambat ya. Mbak Lurah. Selama sambatan nomor boten? Ya. Mahasiswa masih ada harapan. Masih galau? Galau jodoh jangan. Ya, banyak sekali harapan-harapan dari semua yang hadir di sini dan kita hari ini bertemu langsung dengan Mas Ahy. Bukan saja beliau adalah tokoh yang punya potensi luar biasa ke depannya, tapi hari ini beliau sudah menjadi komandan. Beliau, saya ulangi, sudah menjadi komandan. Komandannya siapa? Di Banyuwangi Pak Michael. Pak Michael kalau mau membela di parlemen, membela di DPRD, panjenengan ikut arahan siapa? Ikut arahan Mas Ahy. Dan Mas Ahy arahannya adalah ikut aspirasi rakyat. Pak Agung, panjenengan DPRD provinsi, kita ikut arahan siapa? Arahan ketum. Dan arahan ketum adalah membela aspirasi masyarakat. Dan begitu pula di tingkat Senayan, kalau sudah kebijakan nasional, maka beliau akan memberi komando kepada segenap anggota DPR RI dari fraksi Demokrat untuk berjuang demi kepentingan rakyat.
Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan muda belum teruji, itu salah besar. Bahwa kalau ada yang mengatakan kepemimpinannya belum teruji, ombak dan badai, saya menjadi saksi bagaimana beliau memimpin seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai ke Pulau Rote untuk melawan gerakan pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat secara ilegal. Iya, alhamdulillah ini akan menutup rangkaian Safari Ramadan tahun 2022 ini di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Setelah saya berkeliling ke sejumlah provinsi, tentunya di Pulau Jawa dan juga sebagian di luar Pulau Jawa, tepatnya di NTB dan juga Aceh. Secara umum, kami menangkap aspirasi yang juga merupakan permasalahan rakyat hari ini, terutama terkait dengan kenaikan harga-harga bahan pokok, kebutuhan rumah tangga, komoditas yang memang esensial, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya sangat terdampak bagi masyarakat kecil yang terkategori miskin dan tidak mampu. Banyak dari kalangan petani, nelayan, serikat pekerja, termasuk juga ibu-ibu rumah tangga. Mereka semua menyampaikan kenaikan harga minyak goreng misalnya, termasuk juga BBM dan lain-lain sangat memberatkan. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga untuk dagangnya, untuk industri rumahan mereka. Termasuk juga kita ketemu dengan sejumlah pelaku dunia usaha, ya mereka juga sangat terdampak. Artinya ini menjadi permasalahan bagi semua. Oleh karena itu tentu kami akan terus memperjuangkan, menyuarakan agar negara tetap memprioritaskan pada upaya-upaya membantu kesulitan masyarakat. Karena ekonomi kita belum pulih benar akibat pandemi yang berkepanjangan 2 tahun. Sedangkan di masa-masa sulit itu tentunya banyak dari masyarakat kita yang juga tidak lagi memiliki tabungan, bahkan hutang di mana-mana. Nah, kalau kemudian penghasilan yang belum normal kembali, bahkan menurun, banyak yang masih belum bekerja dengan baik, lalu barang-barang naik harganya, tentu ini akan sangat memberatkan. Itulah berbagai potret yang kami tangkap. Insya Allah kami memiliki sejumlah instrumen politik, baik di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga pemimpin-pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dengan demikian, saya, Mas Emil Dardak, juga akan terus menyuarakan, memperjuangkan, tapi kami apresiasi di Jawa Timur sendiri, Mas Emil bersama Bu Kofifa itu berhasil menurunkan angka kemiskinan yang paling signifikan di antara yang lainnya. Pak Michael di sini untuk Banyuwangi dan teman-teman lain yang tentunya juga ingin terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Insya Allah kita akan terus bekerja dengan baik. Ya, memang tentunya semakin mendekat ke tahun politik, tahun pemilu, suasana menjadi semakin dinamis. Tetapi saya bisa mengatakan per hari ini masih sangat cair. Saya sendiri tentu dalam kapasitas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat harus melakukan komunikasi politik. Dan ini bukan hanya sekedar silaturahmi tanpa tujuan, tapi pada akhirnya kita berharap bisa membangun koalisi. Karena bagaimanapun kita harus memenuhi presidential threshold 20% itu. Demokrat tidak mungkin sendirian jika ingin menjadi bagian dalam kontestasi pemilihan presiden. Kita buka komunikasi dengan semua partai sebetulnya, tetapi tidak semua saya harus sampaikan di sini karena mungkin bocoran satu aja, Mas. rasanya udah banyak di media juga. Kita ingin meyakinkan benar-benar membangun chemistry terlebih dahulu. Kita harus tahu masing-masing memiliki target dan tujuan politik seperti apa. Jangan sampai overlapping atau bertabrakan satu sama lain. Nah, kalau kita ingin memiliki koalisi yang kokoh, yang solid, tentu harus punya kesamaan visi, misi, dan juga keberpihakan. Kalau bagi kami, tentunya yang berpihak pada rakyat kecil terutama. Nah, inilah yang menjadi bahan baku dari membangun koalisi ke depan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.